Kamu Jose. Oh, wes Ya, wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nurlita dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Azaki Ahmad Maulana Santoso dengan NRP 5022241038 dan teman saya. perkenalkan saya Ahmad Razan dengan NLP 5022241031. Jadi kelompok kami malam ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar sistem kontrol yang berjudul Perancangan Controller PID untuk Pengendalian Kecepatan Motor DC. Yang mana ini menggunakan metode Turing-Ziegler-Nichols. Jadi pada penelitian ini kami melakukan perancangan sistem kendali kecepatan motor DC menggunakan kontrol PID. Jadi parameter PID yang ditentukan menggunakan metode Turing-Ziegler-Nichols. Kemudian sistem dianalisis melalui simulasi menggunakan MATLAB Simulink. Jadi tujuan utama dari perancangan ini adalah meningkatkan performa sistem dibandingkan kondisi open loop, terutama dalam mengurangi error steady state serta mempercepat respons sistem. Nah, jadi sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai alur dari presentasi ini. Jadi pertama adalah model matematika plan motor DC, yang mana bagian ini dijelaskan bagaimana persamaan listrik dan mekanik motor DC diturunkan menjadi fungsi alih. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi sistem yang ingin dicapai, seperti batas overshoot, eh, settling time, rise time, dan error steady state. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan mengenai kontrol PID yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem. Yang keempat adalah metode Turing-Ziegler-Nichols yang digunakan untuk menentukan parameter PID. Yang kelima adalah simulasi menggunakan MATLAB Simulink yang mana membandingkan respon sistem sebelum dan sesudah diberi controller. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah pembahasan mengenai kesimpulan dari hasil simulasi yang telah kita lakukan. Jadi di sini terdapat plan motor DC. Pada perancangan ini kita menggunakan motor DC yang mana motor DC dipilih karena merupakan salah satu aktuator yang paling banyak digunakan dalam industri seperti konveyor, robot, kendaraan listrik, dan sistem otomasi. Input sistem ini berupa tegangan armatur atau VA, sedangkan output yang dikendalikan adalah kecepatan sudut motor atau omega. Jadi secara umum motor DC terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pertama adalah rangkaian listrik armatur yang terdiri dari resistansi armatur, induktansi armatur, dan gaya gerak listrik balik atau back electromotive force yang dinyatakan sebagai K KE dot omega W, dot omega. Bagian kedua adalah eh, sistem mekanik yang terdiri dari momen inersia J, koefisien redaman B, serta torsi elektromagnetik yang dihasilkan motor sebesar KT dot IA. Nah, pada penelitian ini digunakan parameter motor sebagai berikut, yaitu resistansi armatur sebesar 1 ohm, induktansi armatur sebesar 0,5 Henry, momen inersia sebesar 0,01 kilogram meter kuadrat, koefisien redaman sebesar 0,1 Newton meter detik, dan konstanta motor sebesar 0,01. Jadi, berdasarkan karakteristik ini, motor DC ini merupakan sistem order 2 yang stabil, linear, dan time invariant sehingga cocok digunakan sebagai objek penelitian pengendalian PID. Ini merupakan diagram plannya dari motor DC sendiri. Lanjut, yaitu masuk pada model matematika. Ya, setelah kita mengetahui karakteristik plan, langkah yang kita lakukan adalah menyusun dari model matematikanya. Model matematika ini diperoleh dari dua persamaan, yaitu persamaan listrik yaitu Kirchhoff dan persamaan mekanik. Nah, jadi pada bagian kiri ditunjukkan persamaan listrik diperoleh menggunakan hukum Kirchhoff. Persamaan ini menyatakan bahwasannya tegangan masukan sama dengan jumlah tegangan pada resistansi armatur, induktasi armatur serta gaya gerak balik yang dihasilkan motor. Nah, setelah diubah ke domain Laplace diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu VAS kemudian R tambah LS dot IAS ditambah KE dot omega S. Selanjutnya pada bagian mekanik
digunakan berdasarkan hukum Newton. Persamaan ini menjelaskan hubungan antara torsi motor dengan momen inersia dan redaman mekanik. Jadi setelah diubah ke domain Laplace dihasilkan sebagai berikut, yaitu Js plus B dot omega S sama dengan Kt dot IAS. Jadi kedua persamaan ini kemudian digabungkan dengan menghilangkan variabel arus armatur sehingga diperoleh fungsi alih plane. Jadi fungsi alih ini yang nantinya kita gunakan sebagai model sistem pada simulasi MATLAB dan Simulink. Selanjutnya pada bagian transfer function numerik, setelah meraih bentuk umum fungsi alih tadi, kita mensubstitusikan seluruh parameter motor DC ke dalam persamaan tersebut. Jadi, berdasarkan nilai parameter yang telah dijelaskan, bagian penyebut ini ketika disubstitusikan menghasilkan nilai 0,005 S kuadrat tambah 0,6 S tambah 0,1001. Sedangkan pembilang berasal dari konstanta torsi motor yaitu 0,01. Sehingga fungsi alih plan menjadi 0,01 dibagi 0,005 S kuadrat tambah 0,6 S tambah 0,1001. Kemudian dengan mengalihkan 200 agar menjadi lebih sederhana menjadi nilai 2 per S kuadrat tambah 12 S tambah 20,02. Nah, fungsi alih ini menunjukkan bahwasannya sistem merupakan sistem mode 2 karena memiliki penyebut berpangkat 2. Jika sistem dijalankan tanpa kontrol atau dalam kondisi open loop, gain DC sistem hanya sekitar 0,0999. Artinya, ketika diberikan masukan satu satuan, keluaran hanya mencapai sekitar 0,1 satuan. Akibatnya error steady state masih sangat besar, yaitu sekitar 90 derajat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah controller agar sistem mampu mengikuti nilai set point dengan lebih baik. Yaitu lanjut pada spesifikasi sistem yang ingin kita capai, yaitu yang pertama adalah overshoot. Jadi ini merupakan kondisi ketika respons sistem melewati nilai set point, yang mana set point sebelum akhirnya bisa stabil. Kemudian settling time, yaitu waktu yang diperlukan hingga respons sistem masuk dan tetap berada pada daerah toleransi sekitar nilai akhir. Yang ketiga yaitu rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan keluaran sistem untuk naik dari kondisi awal menuju nilai referensi. Dan yang terakhir adalah error steady state, yaitu selisih antara keluaran sistem dan nilai referensi ketika sistem telah mencapai keadaan tune-up. Jadi ini yang dapat kita ingin capai. Lanjut, lanjut teman saya. Oke, jadi selanjutnya ada untuk tipe controller yang digunakan. Jadi kita menggunakan tipe controller PID. Jadi untuk mencapai target tersebut digunakan controller PID. Terus mengapa sih kok controller PID? Jadi karena ketiga komponennya saling melengkapi. Aksi proporsional akan mempercepat respons sistem. Terus aksi integralnya ini berfungsi krusial untuk mengenakan error steady state dan juga aksi aksi derivatif ini bertugas meredam lonjakan atau overshoot serta menjaga stabilitas sistem. Lanjut. Nah, terus untuk metode yang digunakan adalah metode Ziegler-Nichols. Untuk mencari Ziegler-Nichols ini kita perlu yang nama kurva reaksi. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita berikan sinyal step pada plan. Jadi loop terbuka. Plan langsung diberikan loop terbuka dan dianalisis grafiknya. Terus yang kedua ini grafiknya ini direkam dan yang ketiga ditarik garis lurus di titik inflasi kurva. Yang artinya ini eh, di kurvanya sendiri kita menarik garis lurus untuk menemukan yang namanya L atau waktu delay dan T yaitu waktu naik efektif. Terus yang kelima hitung KP, TI, dan TD menggunakan tabel ZN yang ini. Jadi untuk kontrol PID sendiri kita menggunakan rumus yang paling bawah ini. Masing-masing KP, TI, dan TD ada rumusnya sendiri. Jadi kalau P sendiri ada, PI sendiri ada, dan PID sendiri juga ada. Terus yang keenam diterapkan pada kontrol PID tertutup. Lanjut. Nah, terus ini untuk perhitungannya. Jadi ditemukan rasio T per L itu lebih dari satu.
yang dimana menunjukkan bahwa sistem itu mudah dikendalikan. Untuk KP sendiri ditemukan bahwa nilainya itu 16,77. Dari tabel tadi kita kalikan cos satu tabel dikalikan T per L untuk KP. Terus untuk TI itu 2 dikali L sesuai tabel tadi juga. Jadi langsung saja dimasukkan ke nilai L-nya. Pun untuk TD juga didapatkan dengan cara yang sama. Untuk hasil akhirnya didapatkan data sebagai berikut. Dan didapatkan persamaan kontrol adalah sebagai berikut. Oke, next. Selanjutnya ada perhitungan parameter PID. Jadi ada fungsi alih plan yang udah dapat dari jurnal yang kita pilih. Terus ada fungsi alih PID yang kita dapat yang dari tadi perhitungan ZN atau Jigsaw Nichols. Terus ada fungsi close tertutup. Kita masukin semuanya ini. Jadi plan dan juga fungsi alih PID dimasukin ke fungsi alihnya. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini fungsi alih sistemnya. Lanjut. Nah, ini untuk simulasi yang dilakukan. Jadi untuk yang pertama tadi kan kita mencari respon motor pada open loop. Nah, didapatkan itu seperti ini. Kita set point-nya itu di satu, di atas banget sini. Nah, tapi pas di open loop, dia itu hanya mencapai di sekitar 0,09. Jadi dia jauh banget dari eh, set point yang kita set. Di mana error rate-nya itu adalah 90%. Dan karena dia adalah loop terbuka, jadi nggak ada koreksi. Jadi dia steady state-nya di 0,1 atau 0,99 radian per second. Lanjut. Nah, terus sesudah kita melakukan tadi tuning menggunakan metode Zero-Nichols, kita dapat persamaan controllernya. Terus kita masukin ke eh, loop-nya, akhirnya kita dapat hasil dari closed loop yang udah kita tuning tadi. Jadi SS-nya kita dapat 0% karena ini dia udah nyampe ke satu pas di steady state-nya. Terus overshoot-nya 49. Jadi ini overshoot dia itu 49%. Terus settling time dia 0,32 second. Dan juga sistem mencapai set point yaitu 1 radian per second yang udah kita set tadi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk perbandingan dari kedua eh, te- simulasi tadi. Di mana tuning kita berhasil karena memenuhi yang ingin kita capai tadi. Oke, next. Nah, terus kesimpulannya, jadi untuk model matematika komputer DC ini, eh, pertama, model matematika telah berhasil membentuk fungsi alih order 2 dari motor DC. Terus yang kedua, simulasi membuktikan bahwa sistem open loop motor DC ini sangat tidak ideal karena error state sangat amat besar. Terus yang ketiga, tuning Ziegler berhasil menghitung parameter controller yang sukses menghilangkan error tersebut. Yang terakhir, sebagai saran pengembangan, nilai KP dan hasil dari CN dikurangi sekitar 40% atau menggunakan metode seperti Cohen-Kuhn yang aplikasi menuntut sistem yang lebih halus dengan overshoot rendah. Lanjut, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk PPT kami. Mungkin sekian dari kami. Eh,